Enggak. Aku ngasihnya ke Neymar. Yuk, udah udah aku record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai tugas proyek PPKN, yaitu mengenai PPT yang dihubungkan dengan PPT materi dan dihubungkan dengan kasus yang masih beredar di belakangan ini. Sebelumnya, terima kasih teman-teman sudah mau menyempatkan waktunya untuk dapat hadir, sehingga kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam keadaan online. Baik, langsung saja. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Next. Perkenalkan, saya sendiri, Lulu Nur Akilah dengan NIM akhir 114. Saya Labibah Hafsah Adawiyah dengan NIM akhir 205. Saya Hanifah Fauzia Azhara dengan NIM akhir 212. Saya RR Rahel Senong Aji dengan NIM akhir 203. Saya Lailatul Ratna dengan NIM akhir 209. Saya Naswa Aprilia Khairunisa dengan NIM akhir 216. Saya Fatihah Nur Rahma dengan NIM akhir 221. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara kasus beasiswa LPDP dengan identitas sosial. Jadi belakangan ini lagi rame nih soal penerimaan LPDP yang katanya lebih memilih nyekolahin anaknya di luar negeri dan beberapa omongannya dianggap merendah Indonesia. Nah, kalau dikaitin sama identitas sosial, jadi menarik juga dan buat dibahas. Soalnya kadang lingkungan, pengalaman, dan tempat kita tinggal bisa ngaruh ke cara kita ngelihat diri sendiri maupun negara asal kita. Just information aja, beasiswa dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP ditujukan bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan studi magister, S2, atau doktor S3 di dalam maupun luar negeri melalui berbagai program. Tujuannya adalah agar setelah lulus, penerima beasiswa dapat kembali ke Indonesia dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Program ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kasus ini yang sudah disekolahkan oleh pemerintah namun justru malah merendahkan negara sendiri? Next. Latar belakang kasus, beberapa waktu lalu muncul perbincangan di media sosial mengenai seorang penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang menyampaikan pernyataan kontroversial mengenai warga negara Indonesia. LPDP sendiri merupakan program beasiswa yang dikelola pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membiayai pendidikan masyarakat Indonesia di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kontribusi bagi pembangunan bangsa. Next. Dalam unggahan di media sosial, penerima beasiswa inisial D dengan memperlihatkan surat sebagaimana anaknya didaftarkan sebagai WNA karena menyatakan pandangan yang dianggap merendah kualitas masyarakat Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dirinya lebih memilih agar anaknya tidak menjadi warga negara Indonesia dan lebih memilih kewarganegaraan negara lain karena dianggap memiliki kualitas hidup dan sistem yang lebih baik. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai sikap tersebut tidak mencerminkan rasa nasionalisme, terutama karena pendidikan yang ditempuhnya dibiayai oleh dana negara yang berasal dari masyarakat Indonesia. Kasus ini kemudian menjadi perbincangan luas mengenai pentingnya menjaga sikap, tanggung jawab moral, serta penghargaan terhadap identitas nasional Indonesia. Selanjutnya, hubungan kasus dengan perilaku terhadap identitas nasional. Yang pertama, tidak mencerminkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dalam kasus tersebut, penerimaan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP menyatakan bahwa dirinya lebih memilih agar anaknya memiliki kewarganegaraan negara lain dibanding menjadi warga negara Indonesia.
Pernyataan ini menunjukkan adanya sikap kurang bangga terhadap identitas kebangsaan Indonesia. Padahal identitas nasional salah satunya tercermin dari rasa bangga menjadi bagian dari suatu bangsa. Ketika seseorang secara terbuka menyatakan lebih memilih identitas kebanggaan lain, hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk rendahnya penghargaan terhadap identitas nasional yang dimiliki. Yang kedua, menunjukkan lemahnya rasa nasionalisme. Dalam unggahannya di media sosial, ia juga menyampaikan pandangannya merendahkan kualitas masyarakat Indonesia. Sebab ini dapat menunjukkan lemahnya rasa nasionalisme, yaitu rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa sendiri. Nasionalisme tidak hanya ditunjukkan melalui simbol-simbol negara, tetapi juga melalui sikap menghargai dan menghormati masyarakat serta budaya bangsa sendiri. Ketika seseorang merendahkan bangsanya sendiri di ruang publik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa nilai nasionalisme dalam dirinya kurang kuat. Next. Yang ketiga, tidak mencerminkan tanggung jawab moral sebagai panitia beasiswa negara. Beasiswa LPDP merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dananya berasal dari negara yang ada pada dasarnya juga berdasarkan dari masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan beasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sikap, menghargai negara, dan diharapkan dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia setelah menyelesaikan studinya. Ketika seorang penerima mahasiswa justru menyampaikan pernyataannya yang merendahkan bangsanya sendiri, sikap tersebut dapat dianggap tidak mencerminkan tanggung jawab moral yang seharusnya dimiliki. Selanjutnya yang keempat, berpotensi menimbulkan citra negatif terhadap bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat internasional. Ketika seseorang yang dikenal sebagai penerima beasiswa negara menyampaikan pandangan negatif mengenai bangsanya sendiri, hal itu berpotensi menimbulkan citra buruk terhadap Indonesia. Dalam konteks identitas nasional, citra bangsa merupakan hal penting karena dapat memengaruhi bagaimana suatu negara dipandang oleh masyarakat dunia. Selanjutnya yang kelima, tidak mencerminkan sikap menghargai sesama warga negara. Dalam pernyataannya, penerima beasiswa tersebut menyampaikan kritik yang dianggap merendahkan kualitas masyarakat Indonesia. Sikap ini dapat dipandang sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap sesama warga negara. Padahal, salah satu nilai yang terkandung dalam identitas nasional adalah rasa persatuan, saling menghormati, dan menghargai antar sesama warga negara. Ketika seseorang merendahkan masyarakat bangsanya sendiri, hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak dihargai dan berpotensi menimbulkan rasa persatuan dalam masyarakat. Selanjutnya, hubungan kasus dengan perilaku mengenai identitas nasional. Poin nomor 6 yaitu berpotensi melemahkan rasa kebanggaan nasional di masyarakat. Pernyataan negatif yang disampaikan oleh figur yang berstatus sebagai penerima beasiswa negara dapat mempengaruhi cara pandang sebagian masyarakat, khususnya generasi muda. Jika sikap merendahkan bangsa sendiri dianggap sebagai hal yang wajar, maka hal tersebut dapat melemahkan rasa kebanggaan terhadap identitas nasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara, terutama mereka yang mendapatkan kesempatan pendidikan dari negara, untuk tetap menjaga sikap yang mencerminkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Setelah membedah bagaimana kasus ini mengenai rasa nasionalisme, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mencegah dari hal-hal tersebut. Solusi yang dapat kami terapkan bersama yaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan karakter dan nasionalisme, yaitu pendidikan perlu menanamkan nilai cinta tanah air dan kebanggaan terhadap bangsa. Kasus tersebut menunjukkan bahwa nilai nasionalisme masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak merendahkan identitas bangsanya sendiri. Solusi yang kedua yaitu menanamkan etika bagi penerima beasiswa negara. Penerima beasiswa negara perlu menyadari bahwa mereka membawa nama baik bangsa karena beasiswa LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerimanya juga seharusnya menjaga sikap dan menghargai negaranya. Lalu, ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang identitas nasional. Kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih menghargai identitas bangsa dan tidak menyampaikan pertanyaan yang merendahkan negara sendiri. Pernyataan.
Selanjutnya, mendorong sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Karena pernyataan tersebut disampaikan di media sosial, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat agar tidak menimbulkan citra negatif terhadap bangsa Indonesia. Kesimpulan dari presentasi ini, kasus penerima beasiswa LPDP yang menyampaikan pernyataan merendahkan warga negara Indonesia menunjukkan pentingnya menjaga sikap dan nilai identitas nasional. Identitas nasional tidak hanya ditunjukkan melalui simbol negara, tetapi juga melalui sikap bangga, menghargai bangsa sendiri, serta memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi bagi kemajuan negara. Oleh karena itu, penguatan nilai nasionalisme, pendidikan karakter, dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara sangat penting agar identitas nasional Indonesia tetap terjaga dan dihargai. Untuk selanjutnya, boleh ada sesi diskusi, silahkan untuk bertanya. Baik, untuk Safa Hairani, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Hairani Atifah dengan NIM akhir 189. Izin bertanya. Nah, tadi kan kalian sudah mengangkat kasus tentang beasiswa LPDP kan. Nah, aku penasaran nih gimana sih pendapat kalian, menurut kalian dengan reaksi netizen yang memviralkan kasus ini, terus diviralkan itu dengan cara kayak menghujat habis-habisan. Boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Makasih. Baik, pertanyaannya kita tampung dahulu. Selanjutnya ada Neima. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Naima dengan akhiran NIM 204. Bagaimana jika seseorang melihat banyak kekurangan di negaranya dan menyampaikan kritik secara terbuka? Bagaimana cara membedakan antara kritik yang membangun dan sikap yang dianggap merendahkan identitas nasional? Makasih. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya. Dua pertanyaan kami tampung dahulu dan kami diskusikan sebentar. Izin menjawab pertanyaan dari Safa. Jadi, reaksi netizen yang menghujat hingga membuat kasus LPDP viral itu wajar secara emosi, karena biasanya muncul dari rasa kecewa, marah, atau ketidakadilan yang dirasakan. Karena di era media sosial, emosi seperti ini mudah sekali menyebar dan menjadi reaksi kolektif. Namun, meskipun hal tersebut wajar, tidak sepenuhnya tepat atau pantas dilakukan. Hujatan seringkali berubah menjadi serangan personal, menyebarkan informasi yang belum tentu benar, dan justru memperkeruh keadaan tanpa memberikan solusi. Jadi, mengkritik itu tetap boleh dan penting, namun seharusnya disampaikan dengan cara yang lebih bijak, berbasis fakta, dan fokus pada perbaikan sistem, bukan menjatuhkan individu. Terima kasih. Selanjutnya untuk jawaban pertanyaan yang kedua, yaitu perbedaan terletak pada tujuan, bahasa, dan dampaknya. Kritik yang membangun berfokus pada perbaikan dengan memberikan solusi dan menggunakan bahasa yang sopan. Sedangkan sikap yang merendahkan cenderung menghina, menggeneralisasi secara negatif, dan tidak memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dikritik. Seperti itu. Baik, dari kedua penanya, apakah ada feedback? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih kembali.
Baik teman-teman, selesai sudah presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang kita sampaikan bisa berdampak langsung bagi kita semua. Sebelumnya, saya dan teman-teman ada pantun nih. Sebentar ya teman-teman. Nanti jangan lupa bilang cakep. Oke. Duduk santai sambil membaca. Cakep. Membaca berita di berandanya. Cakep. Belajar jauh-jauh mencari makna. Cakep. Kok pulang-pulang lupa asalnya? Waduh. Aduh. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan kita juga dapat menerapkan beberapa hal-hal yang mungkin juga dapat bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.